Semuanya aku punya permintaan. Kamu bisa berbicara bahasa hewan. Kamu adalah Changqing Gongzi. Ini aku. Changqing yang master. Apakah kamu sudah menemukan jalan pulang kita? Aku belum menemukannya. Aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu. Aku ingin tahu apakah kakak Zhijue mau. Tolong beritahu aku. Aku punya teman dalam kondisi kritis. Hanya dengan menggunakan kakimu sebagai obat untuk mengobati lukanya, dia bisa selamat. Kamu tahu? Aku akan mati tanpa satu kaki. Temanku dalam kondisi kritis, tapi jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku tidak akan mendapatkan metode untuk membuka Tongtian Shadow. Ambil Tuan. Tolong tepati janjimu. Aku bohong. Bahkan jika aku menyelamatkannya, aku tidak bisa melakukannya. Maafkan aku. Ayah ibu. Tolong. Tolong. Kakak. Anakku. Ah. Bai Ze. Aku berjanji padamu. Bawa mereka pulang. Pergi ke Tianxiang Building untuk menemukan Tao Tie. Buka Tongtian Seal. Makanlah. Enak. Pemilik toko. Tuan muda, tolong tepati janjimu. Bahkan jika ada secercah harapan, aku bersedia mencoba.
Oh ya tolong. Hahaha. Ya. Hahaha. Maaf. Jangan lupakan pengorbanan kami. Wen Zhen membuka Sun Fangzai di kota Wuxia. Dan bisnisnya sedang berkembang pesat. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih semuanya. Tapi banyak dari kalian yang bertanya padaku, kenapa aku memilih tempat ini untuk datang ke Changchun? Ini adalah tempat di mana Mei Sheng bertemu dengan Yu Xian. Wen Zhen adalah keturunan langsung dari keluarga Mei. Ini adalah generasi ke-12 sejak dinasti sebelumnya. Tapi hari ini adalah hari yang besar. Bertepatan dengan upacara doa hujan serangga bangun. Wen Zhen merasa terhormat untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini. Selain itu, kita telah mengundang penguasa baru kota Wuxia Raja Langya dan pemilik misterius gedung Tianxiangju. Bagus, bagus, bagus. Juri kompetisi ini termasuk Hakim Su, pemimpin Sue penangkap Yang dan Master Liu. Oke. Aku harap kalian semua bisa tampil baik dalam kompetisi ini. Bisa tampil baik dan mencapai hasil yang baik. Bagus. Oke. Sangat bagus. Apa gadis itu sudah datang? Aku penasaran siapa yang akan memenangkan kejuaraan dalam kompetisi ini. Tentu saja Ji. Pasti Bos Ji. Tidak tentu. Lihatlah bola nasi hijau yang dia buat saat masih kecil. Sangat enak. Cuyan Cherry. Cuyan Cherry. Cherry. Aku kembali. Cuyan. Ying Tao. Pemilik toko. Apakah aku terlambat? Yang ini. Tuan, apakah Anda tahu di mana pemilik restoran Tianxiang? Anda tidak tahu. Hari ini Raja Langya mengadakan pertemuan doa. Jadi semua orang dari gedung Tianxiang pergi. Terima kasih istri. Sama-sama. Pemilik toko tidak apa-apa. Waktunya habis. Kompetisi sudah selesai. Waktu kompetisi sudah habis. Silakan tunjukkan karya kalian. Mari kita mulai penilaian. Silakan naik ke panggung tuan-tuan. Ini kue osmanthus dari Zui Xianju. Ini Horse Shoeing The Swallow dari Feng He Building. Ini kue kupu-kupu dari Feng Qinglo. Ini Liu Anhuaming dari Wan Xiangge. Ini Seven Star Dots dari 11 Junlou. Jika saya tidak salah, ini seharusnya harta karun dari Sun Fangzai. Ini Wan Ziqianhong. Ya, ini Wan Ziqianhong dari Sun Fangzai.
Wanzikin Hong dari Sun Feng Zai ini tidak terjangkau bagi orang biasa. Silakan nikmati. Ya, oke. Ini enak dan rasanya juga enak. Hari ini, saya beruntung bisa mencicipi Wanzikian Hong dari Sun Fang Zai. Ini sangat berharga. Pasti Bos Ji yang menang. Oke. Setelah mencicipi dan membandingkan, saya nyatakan bahwa pemenang tahun ini masih Ji Wenzhen dari Sun Fang Zai. Bagus, 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 bagus. Tunggu. Kue dari Sun Fang Zai memang sangat indah. Saya tidak tahu apakah saya bisa mencicipinya. Tentu saja silakan. Tentu saja ini Wanzikian Hong dari Sun Fang Zai dengan bentuk yang elegan dan rasanya sebaik reputasinya. Namun rasanya masih tidak bisa dibandingkan dengan yang dibuat oleh seseorang. Kue biasa tidak mungkin. Siapa lagi yang bisa membuat kue lebih baik dari saya? Tentu saja itu kamu. Adik kecil yang membosankan yang kamu sebut. Dia telah melebihi waktu kompetisi, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Melebihi waktu tidak berarti rasanya buruk. Meskipun dia tidak berhak berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi kita masih bisa mencicipi bola hijau yang dia buat, bukan? Mengapa Bos Ji takut dia akan benar-benar mengalahkanmu? Maka nama Sun Fang Zai MU akan Menurutku, pemilik toko Ji pasti juga ingin tahu, apakah milikku lebih enak, atau milik adik juniormu yang lebih baik. Aku tidak takut apapun, karena pemilik Ju berpikir begitu. Mari kita lakukan seperti yang Bos Ju inginkan. Jika sudah selesai itu adalah Tian di Tong Chunku. Sudah selesai. Jika sudah selesai itu adalah Tian di Tong Chun. Kalian cobalah. Ini benar-benar bola hijau. Mengapa aku merasa sangat kuat di seluruh tubuh. Luar biasa. Benarkah? Aku sudah hidup lebih dari 40 tahun. Aku belum pernah makan kue sebaik ini. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Jika kue Bos Ji adalah yang terbaik di bumi, maka Shi Wu membuat makanan paling enak di surga. Ya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Jelas tangan-tangan itu. Apa yang terjadi dengan tangan-tangan itu? Tangan-tangan itu tidak bisa membuat Tian di Tong Chun. Kamu salah. Bos Ji adik junior Mu Xiao Shitu sudah membuat Tian di Tong Chun. Kamu hanya iri pada bakatnya, dan bahwa dia telah mengalahkanmu. Kamu berbohong, kalian semua berbohong. Kamu berbohong pada dirimu sendiri. Kamu hanya iri pada Xiao Shitu. Kamu berbohong.
Tangannya sudah kehilangan kepekaannya. Bagaimana dia masih bisa membuat Tian di Tongchun? Bos Ji, bagaimana kamu tahu bahwa tangan Xiao Shitou tidak lagi sensitif? Aku sudah memotong tangannya. Tentu saja dia tidak bisa membuat Tian di Tongchun. Ah ini. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa berkata-kata. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Semua orang sudah mendengar apa yang dikatakan Bos Ji. Kamu sudah mendengarnya, kamu berbohong. Kalau bukan karena orang-orangku, orang-orang di rumahku menemukannya tepat waktu. Adik kecilnya pasti sudah mati kehabisan darah. Bos Ji, kamu sangat kejam. Wen Zhen tidak tahu apa yang pangeran bicarakan. Bos Ji, kamu sepertinya sangat tidak suka dengan adik kecilmu. Tapi sebenarnya kamu menyembunyikan iri dan dengki. Xiao Shitou adalah seorang jenius sejati. Tapi kamu tidak akan pernah mencapainya. Apa yang kamu katakan? Akulah sang jenius. Akulah sang jenius. Dia adalah seorang bodoh. Aku sudah belajar kedokteran selama 15 tahun. Aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak berhasil. Kamu bilang dia adalah seorang jenius. Dia adalah seorang jenius. Dia adalah seorang jenius. Kamu bilang dia adalah seorang jenius. Kenapa? Kita semua adalah murid sang guru. Kita semua mengikuti guru sejak kecil. Tapi guru hanya mengajarinya Tian di Tongchun. Dan memintaku bersumpah untuk membantunya. Apa yang salah denganku? Apa yang lebih buruk darinya? Aku hanya membencinya. Aku hanya membencinya. Aku hanya ingin mengambil tangannya. Semua ini salahmu. Semua ini salahmu. Akulah sang jenius. Akulah sang jenius. Akulah sang jenius. Kakak, Xiao Shitou. Hahaha. Xiao Shitou, kamu masih punya urusan. Berikan Tian di Tongchunmu kepada naga. Iya. Xiao Shitou. Apakah naga akan muncul atau tidak? Gurumu akan senang. Lihat, kamu sudah membuat kue yang paling enak. Dia akan lega. Guru. Cap darah. Ini dimsum. Hidangan penutup yang dibuat dengan hati adalah hidangan penutup sejati. Xiao Shitou. Silakan. Langit dan bumi jelas. Semua makhluk tumbuh bersama. Generasi ke-12 Kue Mei. Aku sudah melihat naga. Tian di Tongchun. Sebuah air mata ditambah janji tulus dari manusia dibuat pada hari awakening of insects. Adalah Tian di Tongchun yang sejati. Pemilik toko. Permisi. Pemilik toko. Pemilik toko ah. Jangan sentuh payung ini. Ini baik untuk Nona Ju. Pemilik toko. Kamu terlihat lebih baik. Tang Bao kamu. Bagaimana kabar gadis kecil Li Mu? Xiaoli apa?
Kakak Mei. Apa itu kamu? Apa itu kamu Shenlong? Aku adalah keturunan generasi ke-12 dari Kue Mei. Leluhurku berjanji padamu. Tian di Tongchun yang aku janjikan padamu. Guru, apakah kamu melihatnya? Aku membuat Shenlong dan memakannya. Langit dan bumi bersama. Aku membuatnya. Aku membuatnya. Hahaha, aku membuatnya. Aku membuatnya. Ah, Apa ini? Hentikan. Hentikan. Lari-lari ah. Hei, Ini keturunannya untuk memenuhi perjanjianmu dengan Mei Sheng. Meskipun Mei Dongjing sudah tiada, tapi dia selalu menjaga janjinya padamu. Benar-benar naga. perhatian. Perhatikan pertahanan. Gulong. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Pedang sisik naga ini khusus disiapkan untukmu. Ini adalah pedang sisik naga. Di gerbong berita. Ah. Ambil payungnya cepat. Pergi. Pergi. Sialan kau berani menipuku. Nona Ju, apa asal-usul naga ini? Naga ini disebut monster Gubaize. Itu tercatat dalam gambar dengan wajah manusia dan tubuh naga dan merupakan keturunan Ciyu. Jika tidak dibangunkan, dia akan hibernasi selama ratusan tahun dan akan muncul dengan kekeringan. Aku tahu cara membangunkannya. Hei. Tuan muda cangking. Barang-barang Xiao Shito rusak. Bisakah kau membantuku?
Xiao Shito, barang-barang ini tidak akan bertahan lama. Kau harus cepat. Iya. Kak Long. Aku sudah membuat Tian di Tongchun dan membawanya untukmu. Coba apakah rasanya pas? Hahaha. Kak Mei. Ini rasanya. Ini rasanya. Kau yang kembali. Kak Mei. Kau kembali. Aku berjanji padamu. Ketika aku berkeliling dunia, aku selalu ingat bahwa kau merindukan rasa ini. Hanya Kak Long. Maaf telah membuatmu menunggu. Adik, terima kasih atas ketekunanmu. Shenlong. Aku tahu apa yang dikatakan guruku benar. Benar-benar ada naga. Benar-benar ada naga. Akhirnya aku berhasil. Guruku tidak berbohong padaku. Kau dan gurumu. Dan gurumu sangat mirip dalam hal ini. Iya. Naga, bisakah aku meminjam setetes darahmu? Oke. Kak Mei dan aku juga ingin berterima kasih padamu. Terima kasih. Sebenarnya naga itu bisa saja terbang pergi 500 tahun yang lalu. Apa yang dia inginkan bukanlah jiwa, tapi hati yang tulus yang rela melepaskan jiwanya. Hanya untuk janji kecil yang dibuat bertahun-tahun lalu, dengan rela terperangkap di negeri asing yang kecil ini. Mengetahui bahwa di luar kota adalah dunia yang bebas. Tapi tetap bertahan di satu tempat. Hanya untuk janji yang ilusif dan tak berwujud. Orang seperti itu. Benar-benar orang bodoh yang tak tersembuhkan. Mei Sheng dan naga. Hanya untuk sebuah janji. Satu rela berkelana jauh dan luas. Sementara yang lain rela tinggal di sini dan menunggu. Keduanya memiliki hati untuk menepati janji.
Setelah 500 tahun berlalu, mereka akhirnya bertemu lagi untuk memenuhi keinginan mereka. Aku pikir semuanya sepadan. Pedang sisik naga dibuat oleh guling. Dan itu akan membunuh siapapun yang ditembaknya. Pasti bahaya hidupnya. Yang memicu Mei Sheng untuk keluar. Plum merah di payung plum merah ini adalah darah yang dimuntahkan Mei Sheng sebelum kematiannya. Darah itu mengental jiwanya di payung. Selama Mei Sheng terbang keluar, jiwanya akan menghilang. Pang-Pang pergilah ke bawah jembatan dan ambil tulang ekor naga. Apa yang kamu inginkan? Meskipun tubuh naga tidak berguna, tapi tulang ekornya bisa digiling. Bisa digiling menjadi sendok untuk sup hotpot. Kamu seperti ini, dan kamu masih memikirkan makan. Ya, cepat pergi. Bawa Nona Ju ke keretaku. Oke, Ya. Hei 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 hei. Kamu tadi di mana? Benang boneka ini terlihat seperti tulisan tanganmu. Xiao Shito tidak sengaja kehilangan lengannya. Aku menyadari ada yang tidak beres dengan Ji Wenshen. Aku menduga dia juga memiliki seseorang yang tahu seni boneka. Jadi aku telah mencarinya diam-diam. Aku tidak menyangka hal-hal berkembang begitu tiba-tiba. Aku terlambat menyelamatkanmu. Kamu bilang Ji Wenshen punya kemampuan hebat. Bajiao adalah bawahan Ji Wenshen. Aku baru saja mencari mereka. Tapi mereka sudah hilang. Lupakan saja. Anggap Ji Wenshen dan gengnya bawa mereka kembali ke istana. Yang mulia, maafkan aku. Tuanku. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Mengapa kamu tidak mengerti perasaanku? Chang naik ke kereta. Yang mulia, tolong antar pemilik toko kembali ke Tianxiang Tower. Aku akan segera menemui Dr. Xuan. Tuan muda, hati-hati. Kamu cepat kembali, dan bersihkan diri dulu. hah? Biksu. Menara ini adalah tubuhmu. Jika masih ada sisa jiwamu di sini, bisakah kamu keluar dan menemuiku? Waktuku sudah habis. Aku hanya ingin melihatmu sekali lagi. Biksu. Benarkah itu kamu? Master kelima.
Ini aku. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi dalam hidupku. 500 tahun. Keinginanku bisa terpenuhi. 500 tahun dan kamu masih di sini. Master kelima, terima kasih. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan padamu. Aku pasti akan melakukannya. Setelah sekian lama, kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Dari sekarang, kita akan bertarung bersama. Karena kamu adalah putra kelima naga, maka dari sekarang, aku akan memanggilmu Master kelima. Master kelima. Apa yang harus aku panggil untukmu? Baiklah. Nona Ju. Cepat buat keputusan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Aku sudah memutuskan. Aku adalah kakak senior yang jenius. Kakak jangan lari kakak. Aku yang jenius. Jangan nyatu kakak. Aku yang jenius. Menurutmu aku jenius? Kakak aku yang jenius. Kakak kembalilah kakak. Tuan muda kamu sudah kembali. Apa kamu sudah dapat obatnya, Tuan Muda? Sudah hampir selesai. Ya, Tang Bao, Tang Bao. Pemilik toko, Tang Bao. kamu sudah bangun. Tang Bao. Di mana baconnya? di mana Tang Bao? Di mana kucingnya? Pemilik toko masih berbicara. Ini karena pertanyaanmu tentang Tang Bao dan Bacon, yang membuatnya lari. Aku hanya bertanya di mana baconnya dan aku tidak memprovokasinya. Siapa yang tidak bertanya pada orang di depannya dulu? Dan siapa orang di depanmu? Dan siapa orang luar itu? Tidakkah kamu tahu itu? Hei kamu gadis kecil, mulutmu semakin tajam. Hati-hati, aku akan melelehkanmu dengan semangkuk air. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu Tang Bao yang terbaik untukku. Xiao Shitou yang membuatnya dan belum diberi nama. Jadi dia membawanya ke pemilik toko untuk dicicipi. Baunya sangat enak. Xiao Shitou sangat hebat. Enak tidak? Xiao Shitou berkata, jika gadis itu merasa enak, dia bisa memberi nama untuk roti ini.
Mari kita sebut Fan Wei. Nama Fan Wei bagus. Itu gemuk dan merah muda. Sempurna menyebutnya Fan Wei. Apa yang bagus? Siapa yang melihat tuan kelima itu merah muda? Ya bos. Apa maksud dari tuan kelima? Tuan kelima adalah ini. Mengapa disebut tuan kelima? Pemilik toko hanya mengatakannya secara sembarangan. Siapa bilang saya mengatakannya sembarangan? Lihat dua jambul kecil ini persis seperti saya. Pemilik tokonya adalah Ju Chengdi. Seharusnya berwarna hijau. Mengapa warnanya pink lagi? Yah, kamu tidak akan mengerti meskipun saya memberitahu. Bagaimanapun itu disebut Tuan Fenu. Di mana daging asap Han Ma? Kamu menanyakan pertanyaan ini begitu membuka mata. Tapi kamu tidak menjawab saya. Pangeran hanya ingin melihatmu. Tapi kamu tertidur lagi. Tidakkah kamu bisa membangunkan saya ketika saya tertidur? Melihat kamu tidur begitu nyenyak. Jadi dia kembali ke rumah. Oh, Jika nanti, saya akan memanggilmu tuan kelima. Pemilik toko. Apakah kamu mengantuk lagi? Kamu baru saja sembuh dari penyakit serius. Kamu butuh lebih banyak istirahat. saya sudah tidur lama. Rasanya seperti 500 tahun berlalu dalam sekejap. Itu karena kondisi kamu memburuk sebelumnya. Dan dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana kamu menyembuhkan saya? Saya bertanya-tanya. Dan mengetahui ada seorang dokter misterius. Jadi saya pergi dengan pangeran untuk mencarinya. Dr. Xuan memiliki sifat yang aneh. Mengapa dia akan membantumu tanpa alasan? Ah. Tidak ada yang tanpa alasan. Dia adalah paman pangeran. Oh, saya mengerti. Maka saya harus berterima kasih padanya. Beberapa hari lagi itu akan menjadi ulang tahun Putri Wan Er. Pangeran telah pulang ke rumah. Katanya dia akan mengatur pestanya. Oh, maka tidak nyaman untuk mengganggunya. Mengapa kamu tidak tidur sedikit lagi? Cuacanya sangat bagus. Saya akan keluar untuk makan makanan lezat. Tidak, kamu tidak bisa makan apa saja setelah sembuh. Kalau aku tidak bisa makan apa saja setelah sembuh, aku lebih baik tetap sakit seperti ini. Yuan Yingtao, ambilkan bajuku yang paling cantik juga. Hari ini kalian semua tidak boleh mengikutiku. Kamu harus pergi sendiri. Hei. Bibi Li semangkuk bubur. Dan 2 bakpao. Oke, terima kasih. Terima kasih Bibi. Hei Bibi Li. Aku dengar kamu baru saja punya cucu perempuan, selamat ya. Ya. Aku akan puas jika bisa merawat cucuku. Hari ini aku traktir kamu bakpao. Terima kasih Bibi. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Bibi beri aku 2 bakpao. Oke Tokoju. Toko Ju bakpao di sini yang terbaik. Bakpao Bibi Li terkenal di mana-mana. Kalau kamu datang terlambat kamu tidak akan bisa makan. Terima kasih Bibi. Aku pergi ke divisi patroli setiap hari. Aku bisa makan beberapa bakpao saat melapor. Kamu tidak sering datang. Ini 2 bakpao untukmu. Kamu jauh lebih baik daripada Lu Ying. Kenapa dia selalu begitu galak? Meskipun wajah instruktur kita Lu agak gelap. Tapi dia orang yang luar biasa. Dia mengkepai Zurigong sebelum USIA 5 belas tahun. Kemudian dia melawan Kyongki. Dan membunuh 8 ular, menjadi pahlawan terkenal. Dia sangat kuat. Dari mana kamu belajar ini? Haha. Aku besar mendengarkan satu-satunya pendongeng buta di desa. Aku belajar darinya. Lalu? Terakhir kali kita membicarakan tentang ketenaran pahlawan muda itu. Tapi saat ini dia menemukan bahwa temannya yang terbaik sebenarnya adalah rusa putih. Setelah dikhianati, dalam kemarahan dia bergegas ke kota Wuxia untuk memburu rusa putih. Apa yang dikatakan si pencerita itu tidak benar. Ya, sungguh. Hah? Apa yang terjadi? Aku lari ke arah yang salah. Cepat. Ayo bro. Ayo angkat ini. Satu. Yundun itu bagus. Ayo, cepat.
Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Di mana pencurinya? Dia tidak terlihat seperti pembunuh dengan bentuk tubuh seperti ini. Chai Scholar. Chai Scholar ambil pena dan buat catatan. Apa? Oh, aku mengerti. Bulu Zhukue berwarna emas. Dengan 4-5 cabang di bagian atas. Itu bisa terbakar seketika. Jangan pernah diletakkan dekat nitrat dan sulfur. Sepertinya ledakan itu disebabkan oleh 4 hujan emas. Benar. 4 hujan emas adalah Suzaku. Karena kita tahu itu Zhukue, mengapa itu diletakkan di sebelah sulfur? Ah. Ketika pelatih Lu membawanya kembali tadi malam. Aku tidak percaya. Mari kita coba. Ah, ternyata itu Scholar Chai yang melakukannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Biaya ledakan dan perbaikan ini akan dipotong dari gaji Chai. Hahaha. Apa yang kamu tahu? 16 tahun yang lalu aku dengar setelah insiden Suzaku. Tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Kupikir mereka sudah punah. Sekarang sepertinya masih ada harapan. Masih ada harapan. Hei. Di mana pelatih Lu? Pelatih Lu pergi ke bengkel Ping Yue. Kapan dia pergi? Kemarin malam sekarang. Sudah subuh. Sudah terlambat. Oh, malam musim semi memang singkat. Pasti menghabiskan setengah gaji bulanan. Apa yang kamu bicarakan? Kalian semua sudah selesai membersihkan. Apakah kamu sudah menyelesaikan latihan target 500 hari ini? Pergi berikan saya pulpen. Kamu juga bisa pergi. Yun Duan, Lau Chai, ada apa lagi? saya dengar kamu sangat mengagumi pelatih Lu. Tentu saja. Pelatih Lu di desa kami. Adalah tokoh terkenal di desa kami. Kuil Paling terkenal di dunia. Itu karena reputasinya. Yang membuat saya datang ke divisi Huntres sebagai relawan. Oh. Kalau begitu, saya akan menunjukkan sesuatu. Ayo pergi. Roti kukus saya. Roti kukus saya. Biar saya tanya. Saya baru saja mendengar suara ledakan keras. Mengapa kamu tidak lari ke pintu depan, tapi malah berputar ke belakang? Itu sangat aneh. Reaksi saya sangat cepat. Saya punya beberapa pikiran di benak saya. Nona Ju, kamu pikir, meskipun divisi buruan kami biasanya hanya memburu setan, kita mungkin telah menyinggung beberapa pencuri jahat. Jika benar ada pencuri yang ingin membuat masalah, kalau saya masuk melalui pintu depan, saya pasti akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Untungnya saya cukup pintar. Saya berputar ke pintu belakang, naik ke pohon yang bengkok, dan saya masih makan roti kukus. Haha, masakan Bibi Li enak. Jangan sia-siakan. Kita sudah sampai. Ya. Ping Le Fang. Ini Ping Leye yang biasanya mereka sebut. Ini hanya bengkel musik biasa. Tapi mengapa mereka menyebutkannya? Ekspresi mereka sangat aneh, dan berbicara dengan suara rendah. Seperti malu dilihat. Kamu benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Selama 16 tahun pertama hidupku, aku tumbuh besar di satu-satunya gunung di utara kota Wuxia bersama kakekku yang seorang pemburu. Aku baru setahun di kota Wuxia. Jadi wajar saja aku tidak tahu banyak hal. Tidak mengherankan. Dengan gajimu yang kecil sebagai guru yang baik, tidak cukup untuk mendengarkan sebuah lagu. Sebuah lagu harganya sangat mahal. Ini hanya penyanyi biasa. Kalau itu gadis Kuyan yang terkenal, gajimu selama setengah tahun mungkin tidak cukup. Siapa Kuyan? Harganya sangat mahal. Aku tidak mengerti. Apa kamu benar-benar berpikir semua orang datang ke sini hanya untuk mendengarkan musik? Kemarilah, aku akan memberitahumu. Kalau kamu suka seorang gadis dan mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendengarkan lagunya, kamu bisa minum teh dan mengobrol dengannya. Kalau kamu mengeluarkan lebih banyak uang lagi, kamu bisa pergi ke kamar gadis itu untuk membicarakan puisi dan lukisan. ITU, kalau kamu mengeluarkan lebih banyak uang lagi. Kamu cukup pintar. Aku hanya ingin mengatakan, semakin banyak uang yang kamu keluarkan, semakin banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ya benar.
Kalau kamu mengeluarkan uang yang cukup, kamu bisa bermalam dengan gadis itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan setelah menikah. Ikutlah denganku. Nona Ju tidak baik. Aku sudah menghabiskan semua gajiku bulan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Panggil Kuyan ke sini. Non, apakah kamu salah pintu? Atau salah orang? Aku tidak salah. Itu gadis yang membawa gitar 12 senar, dengan kepala Phoenix dan leher kosong, dan datang tanpa diundang, yang tiba-tiba muncul di gerbang Pingle Workshop. Kuyan, oh. Bukankah ini pemilik toko Ju dari restoran Tianxiang? Maafkan kelalaian saya. Hahaha, ini benar-benar seperti kuil Raja Naga. Kita bahkan tidak saling mengenali. Hahaha, seseorang. Bawakan semua hidangan yang bisa kamu bawa. Oh, betapa tampannya pemuda ini. Dia begitu lembut hingga bisa dicubit. Hei, pemilik toko Ju, pangsit wonton puncak matahari mau yang aku makan di restoran Tianxiang. Rasanya masih tak terlupakan. Mengapa kau punya waktu datang ke tempat kami hari ini? Aku benar-benar di sini untuk mencari Kuyan. Apakah dia tidak nyaman sekarang? Apakah Lu Ying belum pergi? Oh, pemilik toko Ju, siapa Tuan Lu ini? Bagaimana dia bisa tinggal di sini setiap hari? Kalau begitu kau bisa memanggilnya. Aku ingin mendengarkan musik. Oh, pemilik toko Ju, kau bercanda. Kenapa Lu Ying bisa mendengarkan tapi aku tidak bisa? Apakah kau takut aku tidak mampu membayarnya? Salah paham. Berbicara tentang malam itu, setelah pria berbaju hitam melukai orang tanpa alasan dan melarikan diri, Lu memimpin sekelompok orang dan mengejar sampai ke bengkel Pingyue milikku dan bertemu dengan nonku yang duduk di balik layar, memainkan lagu untuk mematahkan formasi. Pengejaran. Jadi itu adalah anugerah penyelamat jiwa. Itu tidak bisa dibandingkan. Ya, Tuan Lu tidak hanya terampil dalam ilmu pedang, Tetapi juga keterampilan musik. Dia bahkan bisa mendengar maksud menyelamatkan hidup dari piano. Ini benar-benar luar biasa. Jika dia tidak mampu, bagaimana mungkin dia disukai oleh Non Kuyan? Dikatakan bahwa Non Kuyan dengan wajah dingin dan mandiri, bahkan seorang bangsawan yang namanya tidak boleh disebutkan, datang jauh-jauh dari kota Yunlong hanya untuk melihat sekilas kecantikannya, tetapi ditolak olehnya hanya melalui tirai tebal untuk melihat profilnya. Dia benar-benar cantik. Ya, bangsawan itu melihat siluetnya saat itu dan mengatakan ini. Tentu saja sulit menemukan jodoh. Sayangnya lagu ini, sebagai penyanyi, dan terkenal. Bahkan jika Tuan Lu tertarik, sulit untuk mewujudkan hal ini. Yundun. Pelatih. Kenapa kamu di sini? Saya baru saja berpatroli. Ruang pelatihan patroli meledak. Saya datang untuk memberitahumu sesuatu. Nona Ju, saya pergi. Hei, apa? apa yang terjadi? Pemilik toko Ju, Anda diundang ke atas. Burung jantan berdiri di dahan, sementara betina membentangkan sayapnya dengan gembira. Di antara bunga-bunga, mereka saling memandang penuh kasih sayang. Akhirnya kamu jatuh cinta padanya. Pemilik toko Ju,
Anda tidak benar-benar datang untuk mendengarkan saya bermain kecapi, bukan? Saya di sini untuk memberitahumu sesuatu. Setelah Anda mendengarkan, jika Anda memainkan sebuah lagu untuk saya sebagai ucapan terima kasih, itu sudah seharusnya. Bagaimana jika Anda tersenyum? Saya mengalami perubahan di masa muda saya. Sejak itu saya tidak bisa tertawa atau menangis. Kenapa kamu datang ke Wuxia? Cerita yang menyedihkan. Jika seseorang terluka dalam, itu sama di mana-mana. Saya datang ke Wuxia secara kebetulan. Saya datang untuk mengingatkanmu bahwa Lu Ying mungkin sudah tahu identitas aslimu. Kenapa kamu mengatakan itu? Departemen patroli baru saja meledak disebabkan oleh 4 ikan Suzaku. Ikan mas itu pasti diam-diam didapatkan dari Anda. Dia memberikannya kepada Master Chai untuk memverifikasi apakah Anda adalah Suzaku. Saya memberikannya bulu itu sendiri. Permisi. Aku memberinya bulu itu. Aku hanya ingin gadis itu mengikuti jejak untuk menemukanku. Mengapa kamu ingin aku datang padamu? Karena telur Zukue adalah hidangan paling didambakan di dunia. Aku dengar kamu pandai memasak monster, dan pemilik tokoju telah mencari bahan-bahan berharga di dunia. Benar-benar telur Suzaku. Ini waktunya kamu bertelur setiap 16 tahun. 16 tahun sejak suamiku meninggal. Aku telah hancur hati. Aku tidak menyangka tahun ini dia akan bertelur sesuai jadwal. Jika tidak ada burung jantan, telurmu tidak akan menetas menjadi harta karun. Telur Zukue adalah bahan langka di dunia. Aku bersedia mendedikasikannya untuk pemilik tokoju. Berikan padaku. Aku tahu syaratnya. Pemilik tokoju menjaga kota Wuxia dan melindungi Menara Hati selama 500 tahun. Aku bersedia dilindungi olehmu. Jika suatu hari aku menemukan pembunuh ayahku untuk membalas dendam, aku harap Tuan Ju tidak akan mengejar kesalahanku. Jangan selalu bicara tentang balas dendam. Kamu masih muda. Kamu mungkin bertemu orang baik. Aku pikir Lu Ying adalah orang baik. Kami berbeda. Jarak antara kami lebih dari jurang. Tapi itu hanya menambah masalah. Meskipun ada jurang, tapi jangan lupa kamu masih punya sayap. Mudah bagimu untuk mengatakan. Kamu punya manusia di sisimu sepanjang waktu.
yang tidak berani mendekatimu dengan mudah, atau melepaskannya. Dan ragu sampai sekarang? Bukan urusanmu. Aku menandatangani kontrak. Lupakan demi telur Suzaku. Tapi sayang, telur Suzaku ini hanya bisa dimakan sekali. Setelah dimakan akan selamanya mengendap dalam darah. Yang kedua kali hanya sedikit. Akan membuat orang terbakar dari dalam keluar. Jadi, hati-hati. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Aku pasti akan menemukan cara agar orang hanya memakannya sekali. Aku ada permintaan. Aku harap harga telur Suzaku mahal. Sehingga akan berharga bagi para penikmatnya. Harga yang mahal. Bagaimana jika tidak ada yang datang makan? Makanan lezat yang tidak akan terlupakan setelah dimakan. Orang-orang akan berduyun-duyun datang. Chang, aku meminta tabib istana untuk meresepkan beberapa ramuan penguat obat herbal untuk memperkuat tubuh. Semuanya adalah ramuan berharga yang bermanfaat untuk pemulihan Nona Ju. Yang mulia, Anda datang di waktu yang tidak tepat. Dia sedang keluar bermain. Dia langsung pergi begitu sembuh. Nona Ju memiliki hati yang baik. Baiklah, aku akan menunggu Mingyan di sini. Berikan ramuan itu kepada mereka. Cuian, kamu bisa mengambil ramuannya. Apakah Menara Tianxiang kita kekurangan bahan obat ini? Ambil saja. Ketika pemilik toko menyiapkan beberapa makanan obat yang tidak penting, dia mungkin akan menggunakannya. Ying Tao tuangkan secangkir teh untuk pangeran. Seperti yang dikatakan Chang Gongzi, itu adalah tindakanku yang berlebihan. Terima kasih Yang Mulia. Ramuan itu mungkin tidak digunakan, tapi niatnya berguna. Ketika pemilik toko sakit parah sebelumnya, aku terlalu sibuk. Berkat perawatanmu di Menara Tianxiang. Apa yang kulakukan bukanlah apa-apa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan usaha Chang mencari obat? Pengabdianmu yang tanpa pamrih. Aku berhutang 300 tal perak pada pemilik toko. Aku seharusnya ceroboh. Aku hanya tidak tahu mengapa pangeran begitu peduli pada pemilik toko. Mungkinkah Anda berhutang sesuatu? Aku belum sempat bertanya padamu. Setelah Dr. Xuan memanggilmu waktu itu, apa yang dia katakan padamu? Itu benar-benar berhasil. Apakah itu benar-benar perlu? Aduh. Aku sudah mengatakan itu. Itu tidak semudah itu. Cedera itu sudah lama dari 500 tahun yang lalu. Selama ratusan tahun. Dan sudah terminal. Untuk menyembuhkannya, tentu memerlukan harga yang luar biasa. Selain bahan obat dari monster-monster ini, juga memerlukan nyawa manusia sebagai umpan. Seseorang harus rela mengorbankan nyawanya untuknya. Jadi kamu harus cepat menemukan orang seperti itu. Buat keputusan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Baik. Aku akan melakukannya. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Setelah kamu membayar umurmu, kamu hanya akan punya setengah tahun lagi untuk hidup. Sepertinya kamu harus memikirkannya lagi. Jangan menyesal nanti. Mengambil bahan obat dari binatang buas. Aku sudah melakukan dosa besar, dan itu salahku. Apalagi sekarang menggunakan nyawa orang lain.
Dokter jenius tidak perlu mengatakan lebih banyak untuk menyelamatkannya. Chang rela melakukannya. Dokter Xuan sangat terampil. Sebagai orang biasa, bagaimana aku bisa mengerti teknik medis apa yang dia gunakan? Mungkin dia melihat wajah pangeran. Dia akan mau membantuku. Jika dia melihatku, dia akan langsung mengusirmu. Benarkah? Tampaknya pangeran dan pamanmu memiliki hubungan yang dekat. Apakah kamu pikir dia hanya tahu bagaimana menyelamatkan nyawa? Dia tahu bagaimana menyelamatkan nyawanya. Han Bao. Lihat apa yang aku bawa kembali. Lauro, kamu di sini. Nona Ju, apa yang ada di tanganmu? Bagaimana kalau aku memanggilmu Tuan Kelima mulai sekarang? Apakah kamu di sini untuk mengambil harta karunku untuk membuat kue ulang tahun untuk calon putrimu? Tidak mungkin. Aku melihat gadis itu tertidur setelah minum obat. Aku pergi karena ada urusan. Nona Ju, apakah kamu sudah pulih sepenuhnya sekarang? Ya. Ya. Semuanya lihat. Sebuah telur. Telur ini sangat luar biasa. Ini adalah telur zukue. Rasanya sangat lezat. Pemilik toko, apakah telur Suzaku ini enak? Tentu saja rasanya tak terlupakan. Bukankah ini hanya telur biasa? Apa yang tak terlupakan? Karena rasanya begitu lezat, mari kita masak dan cicipi. Mari kita masak. Ini adalah telur Suzaku. Ini bukan telur biasa. Coba saja masak dan cicipi. Ini seperti membakar piano untuk memasak bangau. Nona Chu, bagaimana rencanamu memasaknya? Saya ingin membuat furong swallow. Daun furong. Ya, cairan telur dimasak lapis demi lapis di dalam panci. Seperti bunga kembang sepatu yang mekar. Bahan terbaik adalah telur zukue ini. Cherry Wang, ambil tabung bambu kita, dan tambahkan beberapa batang lagi untuk membuat 99 dan 81. Ya, Apa yang akan kamu lakukan? Mungkinkah pemilik toko akan menafsirkan ramalan? Kamu adalah akuntannya. Satu tanda berharga 100 tael perak. Kali ini Tianxiang Tower akan menghasilkan banyak uang. satu undian berharga 100 tael. 10 batang adalah 100.000. 100 tael untuk satu telur. Saya khawatir tidak ada yang akan membelinya. Pemilik toko Cuyan. Yang menangis pagi tadi dan marah-marah. Mengapa kamu berpikir untuk menghasilkan uang sekarang? Saya benar-benar tidak mengerti kalian wanita. Kalian berubah terlalu cepat. Saya bersedia. Baiklah, saya akan lakukan seperti yang kamu katakan. Kemudian beritahu saya cara menghasilkan uang. Satu tanda berharga 100 tael perak. Hanya mereka yang mampu membayar harga ini yang berhak menulis nama mereka di tanda. Tapi jamuan furong hanya bisa dinikmati sekali. Dan undian menentukan setiap kali. Aku akan mengundinya sendiri. Penjaga toko, berapa banyak steak yang kita ambil sekali undi? Mari kita lihat siapa yang membelinya pertama kali. Aku akan menjadi yang pertama mengundi. Tuan muda kita juga akan mendukung. Aku mungkin juga menggunakan tanda ini untuk menghitung umurku. Dalam hal itu, kamu berutang 400 tael perak padaku. Rouge bedak dan rempah-rempah dari Persia. Datang dan lihatlah. Rouge dan rempah-rempah Persia. Datang dan lihatlah. Datang dan lihatlah. Untuk melihat apakah itu bagus. Dan melihat apakah itu berfungsi. Rouge dan bedak. Apakah kamu ingin berhenti? Datang ke Rouge dan bedak. Lianer, Lihatlah.
Hei Rouge dan bedak baru. Yutong. Yutong, apa yang kamu lakukan? Ini aku Chen Zheyu. Yatong, beraninya kamu menghina sang putri. Pergilah putri. Hei, dia bukan sang putri. Tunggu. Dia. Dia menjual Rouge. Bawa bebanmu ke restoran Jiangshan. Aku ingin memilihnya sendiri. Dia adalah sang putri. Yutong, lihat. Ini adalah Rouge mawar Persia yang baru aku impor. Lihat apakah kamu menyukainya. Kamu salah orang. Delapan tahun yang lalu. Yutong, cinta masa kecilku. Dibeli oleh keluarga pejabat di ibu kota. Banyak tahun telah berlalu. Mengapa kamu masih mengingatku? Seharusnya kamu sudah melupakanku. Aku tidak bisa melupakan. Aku tidak bisa melupakan. Ini semua salahku. Ini semua salahku karena tidak melamar ke keluargamu. Ini semua salahku karena tidak membawamu pergi dan melarikan diri. Aku selalu ingin bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kaisar mempertunangkan putri Li Wan-er kepada Raja Langya. Sayangnya Li Wan-er meninggal secara tak terduga. Untuk menjaga pernikahan kerajaan, Pangeran Li Tingdong diam-diam mengirim orang untuk mencari seseorang yang mirip dengan Li Wan-er. Aku yang terpilih. Tidak ada Qin Yutong di dunia ini. Hanya Li Wan-er. Aku membuat janji denganmu hari itu. Aku menunggumu sepanjang malam, tapi kamu tidak muncul. Sejak saat itu, aku tahu bahwa betapa tidak berharganya janji dan air mata seorang pria. Tapi aku harus berterima kasih padamu. Untungnya kamu tidak membawaku pergi. Kalau tidak, aku akan menjadi wanita desa dengan anak sekarang. Dengan lumpur yang tidak pernah bisa dicuci dari kuku saya. Kamu pergi tinggalkan Wuxia. Jangan pernah bertemu lagi. Aku mohon, jangan usir aku, oke? Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah mengungkapkan rahasiamu sedikit pun dalam hidupku. Sekarang kamu telah mengenaliku. Ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia akan mengirim seseorang untuk membunuhmu. Anda lebih baik pergi. Anggap saja kamu tidak mengenalku. Aku lebih baik mati daripada meninggalkanmu. Jodi Chen Ziyi, biar aku katakan padamu. Untuk menjaga cintaku padanya, aku lebih baik membunuhmu sekarang. Apakah kamu mengerti? Kenapa? Selalu ada seseorang di dunia ini yang membuatmu rela mati untuknya. Dan kamu adalah orang yang rela aku lakukan. Berhenti bicara, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Yutong. Yutong. Putri. Yang mulia, Putri sudah kembali. itu pangeran. Saya mendengar dari para pelayan. Anda pergi ke toko perhiasan hari ini. Apakah Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai? Saya sudah punya cukup. Saya hanya bosan di istana. Saya hanya keluar untuk bersantai.
Bagaimana mungkin kalian para wanita memiliki terlalu banyak perhiasan? Meskipun Anda membelinya dan menaruhnya di kamar Anda, itu juga menyenangkan untuk dilihat. Cinta yang mulia kepada putri. Bahkan saya sedikit tersentuh. Minion, kapan kamu menjadi begitu pandai berbicara? Tidak, saya mengatakan yang sebenarnya. Seorang pria kaya. Api hanya mau menghabiskan 1000 emas untuk wanita. Sementara pria lain hanya memiliki 10 kuan, tapi mau menghabiskannya semua untuk wanita. Membeli bedak dan pemerah pipi. Bagaimana menurut Anda? Mana yang lebih berharga? Saya pikir 1000 emas lebih berharga. Putri, bagaimana menurut Anda? Ah? Saya pikir yang memiliki ketulusan lebih berharga. Ini jawaban terbaik. Waner akan pamit. Saya tidak akan mengganggu permainan catur yang mulia. Sepertinya putri tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Tapi pesta ulang tahun yang disiapkan pangeran akan membuat putri tertawa terbahak-bahak.